Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita bertemu di materi terakhir bab 12 bagaimana kita melakukan pengendalian dan pemantauan terhadap strategi yang telah kita rencanakan dan kemudian telah kita implementasikan, ya. Nah, kita lihat di sini tujuan pembelajaran hari ini adalah bagaimana kita bisa menjelaskan proses evaluasi strategi, kriteria, dan metode yang digunakan, kemudian menjelaskan kegiatan yang terdiri dari evaluasi strategi, kemudian menjelaskan dan mengembangkan balance scorecard. Sebagaimana kita ketahui, balance scorecard sudah pernah saudara pelajari di pertemuan modul 10 ya, atau 10 atau 11 begitu ya. Jadi di sana sudah detail, di sini tinggal pemantauan sederhananya saja. Yang keempat, menjelaskan karakteristik sistem evaluasi strategi yang efektif. Yang kelima, menjelaskan contingency planning dan peran audit dalam evaluasi strategik. Kemudian yang keenam, menjelaskan tantangan abad ke-21 dalam manajemen strategi. Nah, kita lihat tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu proses evaluasi strategi, kriteria, dan metode. Nah, ada 3 kegiatan dasar dalam kita melakukan evaluasi strategi. Pertama, kita memeriksa dasar-dasar yang mendasari suatu strategi perusahaan. Kita cek waktu 2 tahun, 3 tahun yang lalu ketika dibuat rencana strategik seperti ini. Ini apa asumsi-asumsi dalam pengembangan strategi tersebut. Nah, itu harus kita periksa terlebih dahulu. Nah, kemudian apakah asumsi-asumsi tersebut masih relevan? Nah, ini yang harus kita pertimbangkan ketika kita melakukan evaluasi strategi. Yang kedua, membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya. Setelah berjalannya waktu, kita membuat formulasi strategi dan telah kita implementasikan, katakanlah setahun pertama atau tahun kedua, maka sudah ada indikator-indikator capaian. Nah, kita bandingkan antara indikator capaian yang real dengan indikator capaian dalam rencana strategi kita. Yang ketiga, mengambil tindakan korektif untuk memastikan bahwa kinerja sesuai dengan rencana. Ini 3 kegiatan dasar dalam evaluasi strategi. Nah, Rumel menjelaskan, evaluasi strategi itu dikatakan baik bila memenuhi 4 kriteria. Yang pertama, konsistensi, yaitu pentingnya kesesuaian antara tujuan dan kebijakan yang dibuat dalam rangka mencapai mengimplementasikan rencana strategik tersebut. Yang kedua, konsonan, yaitu dalam evaluasi kita harus melihat tren dan perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal seperti apa. Yang ketiga, terkait dengan kelayakan. Waktu kita merencanakan strategis, dan ketika kita implementasi, perusahaan itu membutuhkan sumber daya baik keuangan, SDM, dan fisik. Nah, dalam mengevaluasi strategi, penting untuk memeriksa apakah suatu organisasi telah menunjukkan kelayakan, visibility, terkait dengan kemampuan, kompetensi, keterampilan, dan bakat yang dibutuhkan dalam pelaksanaan strategi tersebut. Yang keempat, bicara tentang keunggulan atau advantages. Nah, di sini strategi harus menyediakan penciptaan atau pemeliharaan keunggulan kompetitif di area aktivitas yang dipilih. Keunggulan kompetitif biasanya merupakan hasil keunggulan dalam salah satu dari 3 bidang. Apakah kita unggul di bidang sumber daya, apakah kita unggul di bidang skill tertentu, ataukah kita memiliki posisi persaingan yang lebih baik dibanding pesaing kita. Ini 4 kriteria menurut Rumel dalam rangka kita melakukan evaluasi strategi. Nah, pertanyaannya, mengapa evaluasi strategi sehari ini kalau kita lakukan itu menjadi sangat sulit? Nah, tentu terkait dengan perubahan lingkungan. Yang pertama, peningkatan dramatis dalam kompleksitas lingkungan. Hari ini perubahan lingkungan sangat besar sekali, apalagi setelah tahun 2020 dan 2021 pandemi COVID yang melanda seluruh dunia itu membuat cara berbisnis, cara kita bekerja itu menjadi berubah. Kemudian meningkatnya kesulitan memprediksi masa depan dengan akurat. Sekarang perubahan begitu cepat. Kita tidak bisa lagi merencanakan untuk jangka panjang. Mungkin dalam beberapa tahun harus segera dilakukan penyesuaian-penyesuaian.
Yang ketiga, semakin banyak variabel yang akan mempengaruhi kinerja perusahaan, ya. Faktor-faktor eksternal yang akan berpengaruh terhadap perusahaan itu menjadi besar. Nah, ini yang harus kita betul-betul kontrol. Yang keempat, tingkat keusangan yang cepat, bahkan dari rencana terbaik pun. Artinya apa? Karena perubahan begitu cepat, yang kita rencanakan yang terbaik hari ini untuk 2-3 tahun yang akan datang, itu menjadi tidak relevan, sudah menjadi usang karena adanya perubahan-perubahan yang terjadi baik di bidang politikal, ekonomi, sosial, dan teknologi. Kemudian yang kelima, peningkatan jumlah peristiwa domestik dan dunia yang akan mempengaruhi organisasi. Nah, kita lihat bagaimana pandemi mengubah seluruh sistem bisnis di dunia ini. Yang keenam, rentang waktu yang semakin berkurang atau pendek seiring dengan perubahan yang cepat. Kalau dulu kita untuk mencapai puncaknya dari mulai bila kita menggunakan produk life cycle, ketika kita mengintroduce suatu produk dimulai dari tahapan introduction, pertumbuhan, mature, dan decline. Nah, dulu jangka waktu itu panjang untuk mencapai mature, bisa 10 tahun, 12 tahun. Namun hari ini rentang waktu itu menjadi sangat cepat. Introduction mungkin cuma butuh setahun. Kemudian growth mungkin tidak sampai setahun. Kemudian mature juga tidak sampai setahun. Tiba-tiba produk kita sudah menjadi usang. Karena perubahan dan perkembangan lingkungan khususnya teknologi. Nah, selanjutnya bagaimana kita melakukan proses evaluasi strategi? Evaluasi strategi diperlukan untuk semua ukuran dan jenis organisasi. Nah, evaluasi strategi tersebut harus dimulai dengan pertanyaan manajerial tentang harapan dan asumsi. Dan yang namanya evaluasi tersebut harus memicu tinjauan tujuan dan nilai yang dicapai perusahaan. Dan pula harus bisa merangsang kreativitas dalam menghasilkan alternatif-alternatif tindakan dan merumuskan kriteria evaluasi tersebut. Nah, mengevaluasi strategi secara terus-menerus, secara kontinu, itu lebih baik daripada kita hanya mengevaluasi pada akhir periode satu kali saja atau ketika terjadi masalah. Ya, continuous itu kita akan melihat perkembangannya dari waktu ke waktu dan itu jauh lebih baik, ya. Terus evaluasi strategi secara terus-menerus memungkinkan pemantauan terhadap tolak ukur kemajuan yang telah ditetapkan dan lebih efektif. Ini melengkapi dari penjelasan sebelumnya. Strategi yang berhasil itu menggabungkan antara kesadaran dan kesabaran dan kesediaan kita untuk segera mengambil tindakan korektif bila mana perlu dilakukan. Tidak perlu menunggu-nunggu lebih lama lagi. Nah, bagaimana kegiatan dalam kita melakukan evaluasi strategi? Dari gambar ini terlihat ada 3 aktivitas utama. Pertama, kita meninjau asumsi-asumsi dalam penetapan strategi. Dengan istilah lain, meninjau basis strategi. Apakah kita perlu melakukan revisi terhadap IV, revisi terhadap EV, karena terkait dengan adanya perubahan baik lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Yang kedua, mengukur kinerja organisasi. Kita bandingkan antara yang direncanakan ya dalam rencana strategik dengan aktual result. Nah, kita lihat apakah terjadi perbedaan yang signifikan. Ya, kalau terjadi perbedaan signifikan, maka kita lanjutkan pada langkah ketiga, yaitu melakukan tindakan korektif. Apa yang harus kita lakukan supaya tadi yang ketika di rencana strategi kita ingin mencapai 10%, ternyata cuma 5%. Nah, ini apa yang harus kita lakukan? That is melakukan tindakan korektif. Nah, kita lihat detail satu persatu. Nah, meninjau basis strategi. Ada beberapa pertanyaan yang bisa dipergunakan untuk meninjau basis dalam perencanaan strategis. Nah, kita lihat dengan menggunakan kondisi hari ini ketika kita melakukan audit, kita melihat bagaimana pesaing bereaksi terhadap strategi kita. Setelah 1 tahun, 2 tahun kita jalankan, bagaimana reaksi pesaing. Kemudian bagaimana strategi pesaing berubah? Kita amati pesaing kita. Yang ketiga, apakah kekuatan dan kelemahan dari pesaing-pesaing, terutama pesaing utama kita, itu telah berubah? Terus mengapa pesaing membuat perubahan strategik tertentu? Nah, kita wajib waspada. Jangan-jangan dia memiliki informasi yang lebih dulu dibanding kita mengenai kebutuhan dan keinginan dari masyarakat, dari konsumen.
Yang kelima, mengapa beberapa strategi pesaing lebih berhasil daripada pesaing-pesaing lainnya? Yang keenam, seberapa puaskah pesaing kita dengan posisi pasar dan profitabilitas mereka saat ini? Kalau mereka tidak puas, apa yang akan mereka lakukan? Kita harus antisipasi. Nah, seberapa jauh pesaing utama kita dapat didorong sebelum melakukan pembalasan? Nah, jadi kita melihat kalau dia melakukan tindakan ini, pembalasannya seperti apa. Kalau kita melakukan tindakan ini, pembalasan dari dia seperti apa. Nah, yang kedelapan, bagaimana kita bisa lebih efektif bekerja sama dengan pesaing kita. Loh, kok bekerja sama dengan pesaing? Ingat, sekarang adalah iklim kolaborasi. Bila perlu, pesaing pun kita rangkul. Di satu sisi kita bersaing, di sisi lain kita bekerja sama dalam bentuk kolaborasi, misalnya dalam suatu asosiasi. Nah, asosiasi ini menjadi penting dalam rangka mengantisipasi perubahan-perubahan yang tidak terduga. Nah, terus bagaimana kita mengukur kinerja organisasi pada tahapan kedua, evaluasi strategik? Nah, di sini kita membuat 3 perbandingan. Pertama, kita perbandingan dari waktu ke waktu. Dengan istilah lain, time series. Berapa kinerja kita tahun 2000 sebelumnya dan hari ini, tahun ini. Ya. Terus yang kedua, membandingkan kinerja perusahaan dengan pesaing. Kita lakukan yang istilahnya cross-seksional. Pada satu titik tahun ini kita bandingkan kinerja kita dibanding pesaing-pesaing kita. Terus yang ketiga, kita membandingkan kinerja perusahaan kita dengan rata-rata industri. Industri capainya berapa sih penjualannya, pertumbuhannya berapa sih? Nah, bandingkan dengan kita. Nah, ini cara kita mengukur kinerja organisasi. Nah, kemudian pertanyaan kunci untuk yang dihadapi ketika kita mengevaluasi strategi, yang pertama, seberapa baik keseimbangan investasi perusahaan antara proyek berisiko tinggi dan berisiko rendah. Kemudian seberapa balance antara proyek jangka panjang dan jangka pendek. Jangan kita fokusnya proyek jangka panjang yang mungkin nanti cash flow-nya dalam jangka pendek bermasalah. Kemudian seberapa baik keseimbangan investasi perusahaan pada pasar yang tumbuh cepat dan pada pasar yang tumbuh lambat. Kemudian seberapa baik keseimbangan investasi perusahaan di antara divisi-divisi yang berbeda. Terus sejauh mana strategi alternatif perusahaan bertanggung jawab secara sosial. Karena isu-isu CSR, Corporate Social Responsibility ini dewasa ini menjadi semakin dituntut oleh masyarakat. Ya. Kemudian apa hubungan antara faktor-faktor strategis internal dan eksternal utama perusahaan? Itu bagaimana tuh? Faktor-faktor internal dan eksternal itu saling berinteraksi. Kemudian bagaimana kemungkinan pesaing utama kita itu menanggapi strategi yang telah kita lakukan. Kalau kita membuat strategi seperti ini, pesaing kita meresponnya seperti apa? Nah, kita belajar dari situ. Ya. Nah, apabila tadi kita setelah mengukur kinerja, membandingkan antara kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya, membandingkan kinerja kita dengan pesaing, ya, dan membandingkan kinerja kita dengan rencana strategik. Nah, bila terjadi varians yang cukup besar, maka perlu dilakukan tindakan korektif. Nah, tindakan korektif dibutuhkan agar membuat perubahan sehingga posisi perusahaan menjadi kompetitif di masa yang akan datang. Tidak ada organisasi yang dapat bertahan sebagai sebuah pulau yang terisolir. Dia tidak berhubungan dengan dunia luar. Tidak ada organisasi yang dapat menghindari perubahan. Nah, mengambil tindakan korektif diperlukan untuk menjaga organisasi tetap pada jalurnya guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, mengambil tindakan korektif itu meningkatkan kecemasan karyawan dan manajer. Karena ada kemungkinan ketika dilakukan tindakan korektif atas suatu kinerja yang tidak tercapai, mungkin saja mereka was-was. Jangan-jangan ini akan berdampak pada pengurangan karyawan. Nah, hal itu sangat penting diantisipasi. Penelitian menunjukkan bahwa partisipasi dalam kegiatan evaluasi